yang perlu kita upayakan hanya untuk pelestarian ya. Karena salah satu upaya penangkaran ini kita bentuk tujuannya untuk pelestarian dan melakukan edukasi kepada masyarakat sangat pentingnya penyu ini terhadap ekosistem yang ada di dalam laut gitu. Karena kelangsungan ekosistem ini tergantung terhadap biota-biota yang ada kelangsungannya di dalam ekosistem tersebut. Pertama sekali yang patut saya sampaikan, UPTD ini terbentuk yaitu pada tahun 2018. Sebelumnya konservasi ini dikelola oleh kabupaten kota dan karena pelimpahan Undang-Undang 23, kewenangan wilayah laut itu dikelola oleh Provinsi Sumatera Barat, maka Pemda Provinsi Sumatera Barat membentuk UPTD konservasi ini pada tahun 2018 berdasarkan Pergub nomor 109 tahun 2017. Untuk penanganan penyu di dalam penangkaran kita melakukan perawatan penyu yaitu secara intensif sesuai SOP yang telah kita buat. Salah satunya upaya kita melakukan pemeliharaan yaitu membersihkan bak-bak untuk si penyu kita tampung. Itu dilakukan secara 2 kali dalam sehari, pagi dan sore, dan melakukan penggantian air. Selain itu, kita juga melakukan pemberian pakan terhadap si penyu bertujuan supaya penyu itu bisa memberi kelangsungan hidupnya. Kita memberikan pakan ikan yang berbentuk pakan ikan segar. Kita berikan ke si penyu dengan cara memberikannya 3 kali dalam sehari. Ya, sesuai dengan kebutuhan pakannya per hari. Teknik pengelolaan konservasi penyu terkait masalah penyu ini sebenarnya dalam metode konservasinya penyu ini yang perlu kita upayakan hanya untuk pelestarian ya. Karena salah satu upaya penangkaran ini kita bentuk tujuannya untuk pelestarian dan melakukan edukasi kepada masyarakat sangat pentingnya penyu ini terhadap ekosistem yang ada di dalam laut gitu. Karena kelangsungan ekosistem ini tergantung terhadap biota-biota yang ada kelangsungannya di dalam ekosistem tersebut. Maka dari itu penyu ini sangat perlu kita lindungi. Dengan metodenya kita lakukan monitoring setiap pulau yang ada dalam kawasan kita. Tujuannya telur-telurnya yang dikeluarkan secara alami kita lakukan relokasi ke penangkaran. Tujuannya kita lepas kembali si tukik yang telah menetas supaya tukik-tukik tersebut bisa bertumbuh besar kembali di laut dan akhirnya kembali lagi untuk bertelur ke pulau-pulau yang ada dalam kawasan dan seterusnya. Semoga kelangsungan ekosistemnya selalu terjaga dan biota-biotanya si penyu itu juga terjaga kelestariannya. Terkait masalah hama penyakit yang pada umumnya yang kita hadapi itu
kendala dengan kualitas air di lokasi kita melakukan penangkaran. Apabila terjadinya curah hujan yang sangat tinggi, kualitas air kita yang kita gunakan untuk memelihara penyu ini juga cukup buruk gitu, cukup menurun kualitas airnya dikarenakan salinitasnya menurun, rendah gitu kan. Tapi kalau untuk ancaman itu biasanya si penyu terancam dari segi nelayan-nelayan yang suka memburu telur penyu, dan gitu juga predator-predator seperti hewan-hewan liar yang sering memakan telur penyu yang ada di sarang alaminya. Mungkin kalau saya rasa kalau dengan adanya konservasi ini kita lebih mengutamakan kelestariannya, karena dengan adanya PT ini mungkin ancaman-ancaman tersebut udah mulai sedikit menurun, walaupun boleh dikatakan masih ada juga para nelayan-nelayan yang masih banyak melakukan pencurian telur penyu, tapi sekarang mulai bisa kita awasi gitu. Jadi keberhasilan atau kelestariannya boleh dikatakan tingkatnya bisa sampai 60% lah dengan adanya konservasi ini. Kalau untuk penyu yang sakit itu cara mengobatinya itu ada dengan P3K yang tadi itu, seperti ada ubeknya, apa lu nama ubeknya? Apa nama ubeknya? Ini biasa di siko kok magi biasa ubeknya. Kayak seperti kunyit-kunyit dah. Wah, apa lu nama itu? Apa bang namanya dah? Biasanya ada dah. Biasanya ada tak sih kau. Itu khusus untuk penyu yang sakit gitu. Jadi kalau penyu sakit tu nyo ndak akan disebuahan di siko kau dah. Akan dia siang cek kolam. Itu di ruang karantina kan ada. Jadi kalau di ruang karantina tadi itu khusus penyu sakit di dalamnya sadonya. Jadi bekonya kan penyakit penyu kan menular. Penyu kau kan sensitif dengan suatu penyakitnya. Jadi itu sebelumnya tertular sadonya, masuk dipindah ke ruang karantina sadonya dulu. Jadi kalau jenis kangkang itu lebih merapet ikonnya. Kalau sisik enggak. Jika hijau kan, jaganya dari kepala ya kan. Jadi kan dari 6 dari 7 spesies penyu ini kan yang punah sudah banyak terancam gitu. Jadi yang kita temukan dari 6 dari 7 spesies penyu itu ada di Sumbar ada 4 jenis. Yaitu penyu sisi, lekang, hijau, sama belimbing. Jadi yang ada di Pariaman cuma ada 3. Itu penyu sisi, lekang, hijau. Kalau belimbing itu ada di Mentawai. Nah, jadi yang kita ada di Sumbar ini yang kita ambil cuman yang ditemukan ya hanya 3 yang ada di konservasi. Tapi kalau untuk telur yang dari masyarakat bisa lah. Oke, kita sama sedikit aja ya. Kan yang biasanya monitoring itu kan ada untuk personal kita untuk ke pulau-pulau. Jadi ketika kita ke pulau untuk monitoring terumbu karang, untuk menyelam sekalipun kita monitoring tentang peneluran penyu. Ketika dapat telur penyu itu di pulau, itu kita ambil lagi dari yang alami kita pindahkan ke semi alami gitu. Misalnya ada berapa butir yang ada di sarang telur penyu itu, ada kadang 120, ada 95, 93. Itu kita bawa ke pinggir pantai. Kayak pinggir pantai dari alami ke semi alami.
Itu kita tetaskan lagi di ruang inkubasi penetasan dengan pakai media stropom. Itu yang panjang 1 meter, lebarnya 50 cm. Kita isi pasir medianya lagi. Itu lama pengaramannya sampai 50-60 hari, 2 bulan. Jadi setelah menetas baru kita edarkan ke pendedaran atau di karantina dulu. Jadi dari yang menetas itu juga ada 75% kita lepas, 25% lagi kita rilis. Kita inkubasi, kita karantina untuk acara-acara kayak ada anak-anak yang pengen edukasi. Nah, jadi sisanya untuk itu 75%-nya itu yang kita rilis ya. Yang untuk acara acara pelepasan massal, yang disebut pelepasan massal ya. Ya, harapan kami kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada di Kota Pariaman, begitu juga masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini, harapan kami pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi di kawasan konservasi perairan daerah ini, khusus di Kota Pariaman, karena konservasi itu sangat penting untuk kelangsungan ekosistem yang ada di laut. Mungkin pada umumnya masyarakat menganggap ekosistem yang ada di laut itu sangat tidak penting gitu, karena ikan-ikan yang sering kita makan ini itu pada umumnya dia ada itu karena adanya ekosistem yang ada di laut. Mulai ikan itu bertelur di ekosistem yang ada sampai dia besar di sana, baru dia menjadi ikan besar, baru dia beruhaya lagi ditangkap nelayan. Nah, itu yang kita makan itu awalnya karenanya ada ekosistem yang ada di laut. Itu makanya sangat penting konservasi ini untuk kedepannya, karena kalau ekosistem perairan kita ini udah mulai rusak, mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita udah mulai mengalami kesulitan terhadap ikan yang ada di Indonesia ini, karena sekarang udah banyak biota-biota laut yang boleh dikatakan langka ya, kayak ikan Napoleon ya, kayak kima gitu kan. Pada umumnya itu kan karena biota tersebut untuk kelangsungan hidup pun sangat sulit itu di perairannya. Maka dari itu kami berharap kepada masyarakat supaya kita bisa melakukan pelestarian terhadap kawasan konservasi ini, khususnya terhadap biota yang telah langka atau yang telah hampir punah, karena jangan nanti tinggal nama buat anak cucu kita ke depannya.